Orang yang bersyukur bau untuk masuk di bulan 10 dengan siklus kehidupan, ini harus membentuk sebuah keselarasan dan keseimbangan hidup ya. Orang yang syukur bau ini jangan suka mencari masalah dan lebih baik bersabar ya, jangan suka emosional. Karena untuk masuk di bulan Oktober ini masih ada aura panas ya, aura emosional yang nggak stabil ya. Jadi apa yang dilakukan masih penuh dengan perhatian dan kesabarannya, jangan ada sesuatu yang diambil secara terburu-buru. Jadi apa yang tampak di mata belum tampak hasil di mata juga ya. Jadi apapun yang didengar, apapun yang dipandang belum tentu sedap dirasakan ataupun sedap dipandang ya. Jadi di sini untuk orang cokor bau itu ada sebuah pedoman dalam hati kamu, ada pedoman dalam tindakan. Jadi kamu harus bisa melakukan itu yang terbaik dalam diri kamu. Jangan terbakar emosi dalam berpengharapan sesuatu apapun yang dijalankan ya. Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersyukur bau untuk masuk di bulan Oktober ya. Siklus kehidupan yang bagaimana yang Anda jalankan dalam berbagai tindakan dan pengambilan keputusan yang kamu ambil ya. Dalam berbagai baik buruknya kehidupan yang akan Anda ambil. Jadi sini untuk orang syukur bau, kita akan melihat, tapi sebelum itu Anda jangan lupa like, share, dan komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi ramalan kepada Anda semuanya jika Anda menyukai video ramalan saya ini ya. Oke teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan siklus kehidupan ya yang bagaimana Anda jalankan. Kita langsung saja, kita akan membuka kartu yang di tengah. Di sini ya ada dua kartu. Ini dominan apa yang bakal terjadi. Ini ada sebuah tujuan yang tak disangka-sangka ya, tapi di sini harus didasarkan dengan penuh rasa keyakinan yang cukup tinggi. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa mengorbankan diri kamu itu dalam sisi tenaga, waktu, dan korbankan rasa semangat kamu yang menggebu-gebu ataupun yang punya semangat yang cukup baik untuk mendapatkan sebuah harapan yang baik ya. Jadi di sini dominan bakal terjadi adalah ada sebuah tujuan yang tak disangka, itu adalah baik buruknya yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda respon jika memang Anda lebih mengharapkan sesuatu harapan yang benar-benar Anda capai ya. Jadi di sini lantas dengan apa? Kita akan melihat dulu dari sisi kiri dan sisi kanan. Kita akan melihat baik buruknya kamu kehidupan yang kamu ambil. Apakah kamu itu bisa sesuai atau selaras dengan diri kamu? Karena di sini yang saya lihat orang syukur bau itu untuk masuk di bulan Oktober harus ada keseimbangan hidup ya, harus ada balance, barulah bisa menentukan mana sisi baik dan buruknya ya. Di sini kalau saya lihat diambil dari sisi kehidupan sebelah kiri, di sini sebenarnya ada sebuah hal yang bisa diperoleh ya dengan kerja keras dan penuh perhatian. Tapi di sini kalau yang saya lihat di satu sisi The Lovers, ini apa yang kamu lakukan itu dengan secara tidak maksimal ya, sehingga apa yang kamu punya targetkan itu ke depannya tidak ada sesuatu hal yang bisa dicapai dengan kerja keras ya.
Jadi penuh perhatian pun juga tidak ada, sehingga tapi di sini kalau saya lihat sih ada sesuatu orang yang uh, dewa penolong yang berusaha untuk membantu kamu tuh bisa berubah menjadi lebih membaik ya, asalkan kamu mau ya. Tapi di sini kehidupan sisi kiri ini ada bagusnya, ada sisi baiknya juga sisi buruknya. Karena sisi baiknya itu kalau bisa kamu bisa lebih bagus, lebih kerja keras dan lebih penuh perhatian, apapun yang dicapai bisa mendapatkan sebuah hal yang baik ya. Nah, jadi di sini juga apa yang kamu jalankan itu harus secara lebih maksimal gitu loh. Jadi kamu harus punya sebuah kepribadian yang bisa menyelesaikan sesuatu ya. Jadi keputusan kamu tuh memiliki sebuah keputusan yang cukup besar dengan perubahan hidup kamu ya. Nah, jadi di sini juga terus yang saya lihat di sini ada Queen of Pentacles. Ini mengatakan bahwa kamu itu ada simbol bahwa kamu itu harus bisa lebih banyak peduli dengan sesama kamu ya. Karena untuk masuk di bulan Oktober ini perlu banyaknya bersosialisasi dan lebih banyak perhatian dengan orang yang kesusahan. Rasa kepercayaan diri kamu itu yang cukup baik dan bahagia bisa Anda raih, tapi asalkan kamu harus lebih banyak peduli dengan lingkungan sekitar kamu ya. Lalu bagaimana dengan sisi kehidupan kamu yang di sebelah kanan ini? Ini ada The Emperor, The Tower ya di sini ya. Di sini yang saya lihat The Emperor ini mengatakan bahwa kamu itu ada sebuah memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi ya. Jadi apa yang kamu jalankan itu bisa mengorbankan sesuatu apapun dengan siapapun ya. Tapi di sini, kalau yang saya lihat di sini, kamu itu ada sesuatu dalam perubahan kamu itu tidak ada sesuatu yang mendapatkan sebuah perubahan dalam zona kehidupan kamu ya. Sehingga apapun yang kamu rasakan itu tidak mendapatkan suatu sisi hal yang baik. Jadi bisa dibilang perjuangan kamu itu cukup memilukan dan tidak ada sebuah kekuatan dalam berkeyakinan dan sebuah kejelasan ya dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini tidak memiliki sebuah pemikiran inovatif yang cukup berguna ya, dengan sebuah ide-ide kamu yang kamu miliki dan tidak ada sesuatu hal emosi yang bisa mengendalikan sebuah situasi kondisi yang kamu alami ya. Sehingga di sini hanya mendapatkan sebuah kehancuran dan akibat dari sebuah pergolakan yang kamu lakukan. Nah, jadi di sini The Tower ini kalau saya lihat sih sebuah kebiasaan ya, tidak ada sebuah perubahan dalam kehidupan kamu sehingga pergolakan itu terjadi karena kamu itu suka berganti ataupun berganti harapan nah gitu ya. Jadi harapan yang tadinya ada kamu tinggalkan, tapi harapan yang dulunya malah kamu cari lagi, tapi kamu yang sekarang kamu lupakan gitu ya. Jadi ibaratnya di sini ada satu kata The Tower, The Emperor, kamu harus bisa memiliki sebuah kejelasan dalam hidup kamu ya. Jadi secara keseluruhan ini ada sebuah tujuan ya, itu bakal ada kesempatan emas yang bisa didapatkan dari kamu. Kamu bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik asalkan dari diri kamu. Kamu harus ada sebuah pergolakan, sebuah perubahan dalam diri kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah keyakinan, kepercayaan diri kamu tuh yang bagaimana kamu harus dapatkan. Orang Cokerbau tuh di bulan Oktober itu memang banyak sebuah pemecahan masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Tapi ada the lovers yang bisa membantu kamu ya, ada dewa penolong yang bisa memberikan sebuah kebahagiaan dalam diri kamu asalkan kamu mau bahagia. Tapi di satu sisi the emperor, the tower itu ada sesuatu yang terjadi sebuah pergolakan yang tidak ada sebuah perubahan yang drastis dalam diri kamu. Jadi kamu lebih banyak memaksakan diri itu untuk melepaskan sebuah kebiasaan tuh yang harusnya ada sebuah harapan yang baik malah kamu tinggalkan, tapi kamu selalu ingin memikirkan harapan yang baru dan baru lagi gitu ya. Nah jadi sini kamu tuh orang Sio Kerbau itu banyak keinginan tapi susah untuk mendapatkan sebuah harapan yang diinginkan ya. Bisa dibilang kamu di bulan Oktober ini lebih banyak mendapatkan sebuah harapan yang semu ya. Nah, lalu bagaimana dengan tindakan kamu ya seharusnya kamu ambil di sini ya. Kartu ini mengatakan bahwa kamu harus berani melakukan sebuah tindakan dalam rencana tujuan yang kamu capai ya. Dan kamu jangan mengatakan tidak karena apa yang kamu lakukan itu semua berdasarkan sebuah peluang dan kesempatan emas. Karena untuk orang Syukurbau di bulan 10 ini cukup baik ya. Jadi ada sebuah tindakan hal yang baik yang bisa dirasakan untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik harapan ya. Jadi sebuah alami
sebuah peluang bisa Anda gapai, bisa Anda capai gitu ya. Tapi di sini kamu harus satu-satunya kamu harus bisa menyaring gitu loh. Kamu harus bisa memfilter sebuah rencana tujuan yang mana sih yang harus Anda pilih gitu ya. Mana yang harus bisa Anda milah gitu ya. Jadi apa yang kamu rasakan itu jangan sampai Anda terbebani sebuah rencana tujuan yang kamu lakukan. Karena di sini ini kamu ibarat begini. Jika kamu tuh di bulan Oktober kan banyak peluang, banyak kesempatan emas ya. Banyak sesuatu proyek yang bisa dijanjikan ke kamu gitu. Tapi kamu hanya bisa mengambil satu atau dua saja. Memang sih semuanya bagus ya, mungkin di situ ya. Jadi pikirnya kamu bilang semuanya bagus, tapi kamu pengennya ambil semua, tapi jangan gitu loh. Karena nanti di sini akan bisa merusak diri kamu, karena kan ada sebuah perjuangan, rasa semangat yang tinggi itu kan bisa Anda dapatkan, bisa Anda jalankan, tapi Anda harus bisa memilih mungkin 5 dari 2 ataupun 3 dari 2 ataupun dari satu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu benar-benar bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik, asalkan kamu benar-benar menekuni punya usaha kuat yang cukup besar untuk menanggapi sebuah peluang yang diberikan oleh Dewa Penolong ya. Nah, lalu bagaimana dengan sikap kamu dalam pengambilan keputusan? Di sini yang saya lihat ya, di sini kamu harus ada yang namanya kekuatan jiwa kamu. Kamu harus ada ketabahan ya, ketegasan dalam diri kamu itu dalam menanggapi sebuah kehidupan kamu ya. Kamu harus bisa menjalankan dengan kesabaran, kekuatan jiwa kamu karena memang di bulan Oktober ini ada keterpaksaan, ada kemunduran, dan ada sebuah sifat untuk memaksakan diri kamu tuh supaya hidup lebih bagus gitu ya. Karena di bulan Oktober ini kan Anda kan berhubungan dengan show tahun Anda sendiri ya. Jadi lebih banyak bertabrakan dan lebih banyak cekcok dengan diri kamu sendiri dengan tahun kamu. Nah, jadi di sini kamu juga perlu adanya namanya pembersihan diri ya. Kamu harus adanya pencerahan aura. Jadi di sini kalau saya lihat kalau namanya clear your energy di sini adalah sebuah healing pembersihan aura kamu karena dalam diri kamu ada sebuah jiwa yang tidak baik karena ada sesuatu yang ditanamkan ke dalam diri kamu sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan benar-benar tidak memberikan sebuah dominasi kehidupan kamu yang baik. Jadi sini membuat diri kamu tuh jadi jauh kurang baik dari sebelumnya sehingga hidup kamu itu kurang normal dan tidak mendapatkan sebuah hal yang kepastian yang bisa Anda capai ya. Nah, jadi di sini kalau dilihat dari secara keseluruhan semuanya, kamu itu harus ada pembersihan aura, pencerahan aura, dan kamu harus bisa berani kembali bekerja dengan senormalnya dan bisa memberikan sebuah harapan yang baik dalam diri kamu dan Dewa Penolong ya. Karena Dewa Penolong di sini bulan Oktober ada sesuatu peluang yang diberikan kepada kamu dari Dewa Penolong bisa membuat diri kamu tuh bisa lebih ada banyak perubahan ya. Nah, jadi di sini untuk orang Cukurbau tidak perlu takut karena di sini takutnya kamu tuh kewalahan dan rasa semangat kamu jadi luntur sehingga kamu susah untuk bisa bangkit untuk memberikan sebuah kebaikan ya dalam diri kamu dan hidup kamu tuh jangan ada yang monoton dan lakukanlah tindakan diri kamu supaya kamu ada take action gitu ya. Jadi yang pasti dalam diri kamu tuh kamu jalankan dan bisa memperoleh sebuah harapan yang baik ya. Oke, di sini kita akan lanjut lagi dengan bentuk asmara percintaan kamu ya. Di sini kalau yang saya lihat orang Shokerbau itu di sini ada sebuah bujukan ya di sini ya. Jadi dari sebuah pasangan ini dalam diri kamu tuh yang saya lihat the lovers itu ini ada pihak orang ketiga ya. Di sini ada sebuah kehancuran dalam sebuah rumah tangga ya. Jadi di sini ada sebuah hal yang nggak baik yang bisa dicapai. Nah, jadi di sini the Chelicus ya, the Six of Chelix ya. Di sini ada sebuah kenangan ya dalam beban masa lalu ya, sehingga di sini lebih banyak menghancurkan hubungan di kehidupan masa sekarang. Terus juga di sini kalau yang saya lihat ada sesuatu bahwa lebih banyak tidak ada sebuah kepastian dalam kehidupan kamu dalam menjalani sebuah hubungan asmara ya. Sehingga di sini tidak ada sebuah kebaikan yang sederhana yang bisa Anda gapai dalam uh, kehidupan kamu secara kebersamaan. Nah, jadi di sini kalau seandainya secara penerawan saya dalam kartu ini,
Ini mengatakan bahwa tidak ada keseriusan dan tidak ada sebuah perhatian, tidak ada sebuah bumbu cinta yang bermula dari sebuah hubungan yang baik ya. Jadi di sini lebih banyak terikat dari sebuah beban masa lalu dan kurang adanya sebuah harmonis ya dalam sebuah hubungan ini. Jadi di sini apa yang kalian lakukan, apa yang kalian capai tidak sesuatu hal yang bisa digapai dalam diri kamu. Sehingga di sini apa yang kamu rasakan, apa yang kamu hadapi yang tidak semua bisa dijalankan dengan baik ya. Karena hubungan ini kalau saya sih lebih banyak memaksakan diri dan menyakitkan diri sendiri ya, menyakitkan perasaan satu sama lain. Jadi di sini tidak ada sebuah kebaikan yang sederhana, maksudnya di sini tidak ada sebuah rasa bumbu-bumbu cinta, rasa perhatian dan rasa perhatian yang baik ya yang bisa dicapai dalam hubungan ini. Jadi sehingga di sini tidak ada sebuah kebersamaan yang bisa dilalui secara bersama, tidak ada sebuah rasa perhatian yang saling memberikan sebuah kebaikan dalam antar berpasangan ya. Jadi sini untuk orang syukur bau itu orang yang dengan segi asmara percintaan itu tidak mendapat sebuah pupuk cinta dalam kebersamaan. Oke, oke teman-teman, sini hasil ramalan udah selesai untuk siklus kehidupan dan asmara percintaan orang syukur bau. Jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan ataupun pengen bertanya dengan hal pribadi, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Jangan lupa ya teman-teman, Anda lebih banyak berkomentar di video YouTube saya ini, karena saya lebih banyak membutuhkan komentar Anda karena itu bisa menunjukkan bahwa Anda lebih menyukai video YouTube saya ini ya. Oke teman-teman, saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.